Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat berharga ini dan dalam waktu yang sangat betul-betul subhanallah bermanfaat ini, dan dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari kita merenung akan satu apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti ala ummati sanawatun khudda'atun. Akan datang ke atas umatku bertahun-tahun lamanya, yang mana dalam waktu yang bertahun-tahun itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan berbagai macam penipuan. Apa ciri zaman yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan dan penipuan itu, kata Rasul? Cirinya adalah yusaddaqu fihal kadzib, pembohong, pendusta justru dikatakan sebagai orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, justru orang yang jujur dikatakan sebagai pendusta. Yang sangat menyedihkan ketika itu, kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal kha'in, justru para pengkhianat, baik yang berkhianat kepada dirinya sendiri, yang berkhianat terhadap bangsa dan negaranya, bahkan yang berkhianat terhadap agamanya. Justru para pengkhianat itulah yang dipercaya untuk memegang jabatan-jabatan yang strategis, yang mengurus urusan banyak orang. Yang menyedihkan ketika itu, kata Rasul, wa yukhawwanu fihal amin, justru orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya, yang betul-betul berbuat ingin kebaikan adalah untuk kebaikan dan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Justru orang-orang seperti itu dikhianati. Wa yantiku fiha ruwaidah. Yang menyedihkan lagi, kata Rasul, ketika itu yang banyak berbicara di permukaan, yang banyak berbicara di depan umum adalah para ruwaidah. Qila wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapa itu para ruwaibidah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah adalah orang bodoh. Para ruwaibidah adalah orang yang tidak mengerti persoalan. Maaf, para ruwaibidah adalah orang-orang yang pelongo, yang tidak mengerti persoalan. Tapi karena dia memegang jabatan-jabatan yang strategis, akhirnya beliau berbicara dalam urusan orang banyak. Hadis ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah.
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim hadis sahih, ya'ti ala ummati zamanun, akan datang suatu zaman pada umatku, la yubalil mar'u ma akhadahu, manusia sudah tidak peduli lagi harta yang didapat, jabatan yang didapat, sudah tidak peduli lagi aminal halal aminal haram, apakah didapat harta tersebut, jabatan tersebut dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, yang menghalalkan segala macam cara, yang sudah tidak peduli lagi melanggar hukum bahkan konstitusi. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Sehingga apa yang terjadi di zaman itu, kata Rasul, ya'ti ala ummati zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri. Yang terjadi akhirnya di zaman seperti itu adalah orang-orang yang komitmen dengan agamanya, orang-orang yang sabar dengan agamanya, orang-orang yang betul-betul menginginkan apa yang disebut dengan kemajuan, orang-orang yang berpegang teguh kepada peraturan, ditekan menghadapi berbagai macam intimidasi bahkan ancaman, sehingga mereka bagaikan memegang bara dengan tangannya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Mari kita merenung, apakah kondisi yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sudah terjadi di zaman kita? Kalau seandainya sudah terjadi, mari kita merenung. Jangan kita hanya pandai menyalahkan orang lain. Jangan kita hanya pandai menunjukkan telunjuk kita kepada orang lain. Bisa jadi berbagai macam kondisi dan persoalan ini adalah juga akibat dosa dan kesalahan kita. Maaf, kita kadang-kadang hanya pandai mencari kambing hitam. Kita hanya pandai menyalahkan orang lain, tidak pernah introspeksi diri dan mengevaluasi diri kita. Bisa jadi kondisi yang seperti itu adalah terjadi juga akibat dosa kesalahan yang kita kadang-kadang sudah tidak peduli apakah sesuatu itu dilarang dalam agama kita atau tidak. Apalagi maaf, dalam konsep-konsep kehidupan di masyarakat terjadi filsafat hidup dan konsep-konsep hidup yang keliru. Salah satunya misalnya zaman seperti ini, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Bahkan kadang-kadang kita tak sadar, yaitu ajaran-ajaran yang disebut dengan sekularisme, liberalisme, bahkan yang menjauhkan kita dari agama kita. Statement seperti, oh agama itu kan urusan pribadi, iman itu urusan pribadi, ini urusan bisnis, ini urusan ekonomi, ini urusan negara, ini urusan politik. Tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan iman. Agama ya agama, bisnis ya bisnis. Agama ya agama, politik ya politik. Jangan campur adukan antara agama dengan politik. Jangan campur adukan antara bisnis dengan agama. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, negeri kita Indonesia ini bukan negeri yang miskin. Negeri yang dilimpahkan oleh Allah berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mungkin kita di tahun 80-an dulu sering mendengar ungkapan-ungkapan syair-syair lagu. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Ya Allah,
Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, simpanan kekayaan. Ya Allah, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, menangis dan berdoa. Ya Allah, mungkin Tuhan mulai bosan melihat sikap kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mari sama-sama kita bertanya pada hati nurani dan iman kita masing-masing. Kita tidak boleh frustasi. Kita tidak boleh hanya larut dalam penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi. Salah satunya di dalam surat At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dari hambaku, kata Allah, siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, sebagai pedagang, dia menjadi sebagai pedagang yang bertakwa kepada Allah. Sebagai intelektual, ilmuwan, orang-orang yang diamanahkan oleh Allah kecerdasan, kepandaian, ilmu yang tidak sedikit, menjadi para ilmuwan dan intelektual yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Siapapun hamba Allah ini sebagai pemimpin, dia menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah, menjadi aparat dan penegak hukum, menjadi aparat dan penegak hukum yang bertakwa kepada Allah. Sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, dia menjadi pengusaha yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Yakinlah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Hebat dan dahsyat bagaimanapun persoalan hidup yang dihadapi, kalau betul-betul dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan solusi dan jalan keluar atas berbagai macam persoalan yang dihadapi. Bahkan bukan hanya itu saja, kata Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para ulama-ulama tafsir mengatakan wawu di sini wawul ataf. Wawul ataf adalah limud lakil jam'i. Apa itu limud lakil jam'i? Yang sebelum wawu yaitu yaj'al lahu makhraja, dan yang setelah wawu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu diberikan oleh Allah dalam waktu yang bersamaan. Artinya kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah, tidak melanjutkan dosa, kesalahan dan kekhilafan kita bertaubat kepada Allah, kita introspeksi diri, dan bukan hanya pandai mencari kambing hitam. Betul-betul kita bertakwa kepada Allah, apapun profesi kita, siapapun kita berada, dimanapun kita berada, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kalau kita sadar dan bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan biarkan kita dalam keadaan kesusahan dan kesengsaraan dan penderitaan. Pasti Allah berikan solusi dan jalan keluar. Bahkan pada waktu yang sama, Allah juga akan membukakan pintu-pintu rezeki yang bisa jadi min haitsu la yahtasib, tidak masuk hitungan matematik kita sebagai umat manusia atau sebagai hamba Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun kita menghadapi kematian yang satu saat pasti akan kita hadapi, kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam melakukan amal soleh, kita mati setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita mati setelah taubat kita diterima oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mandan,
wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau gerahkan dalam hidup kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau amanahkan tersebut ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak sabarnya atas berbagai macam ujian hidup yang Kau berikan ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak cucu kami dan keturunan kami. Bimbinglah orang-orang tua kami ya Allah. Bimbinglah guru-guru kami ya Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu bersujud kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepada-Mu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, kami yakin pada saat ini tidak sedikit dari saudara-saudara kami ya Allah yang dalam keadaan sakit dan menderita ya Allah, yang dalam keadaan sengsara ya Allah, bahkan terzolimi oleh musuh-musuh-Mu ya Allah, khususnya di Palestina ya Allah. Ya Allah, yang sakit di antara mereka angkat penyakit mereka ya Allah, yang meninggal dunia jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka, kaum Zionis dan Yahudi dan para sekutu mereka ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman.
Allahumma ansuril muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam hidup kami, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.